Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul yang budiman, dimanapun Anda berada, baik di Nusantara ataupun yang sedang di luar Nusantara. Semoga tetap diberikan kesehatan, keberkahan, dan lebih-lebih nantinya pun akan mendapatkan dampak positif dan juga sebuah kefahaman. Dan semoga saja daripada kefahaman itu nantinya akan mendorong para pribadi pemirsa untuk menjalankan daripada ibadah dalam rangka taat pada perintah Allah. Dan terima kasih banyak atas segala dukungan yang Anda berikan kepada tim channel Padepokan Gaul. Semoga saja apa yang Anda kerjakan itu nantinya pun akan menjadi amal baik dan juga akan kembali baik kepada kehidupan Anda masing-masing. Dan bagi pemirsa yang masih memiliki banyak masalah-masalah dalam kehidupannya masing-masing, baik itu masalah rumah tangga atau masalah gaib atau masalah penyakit-penyakit medis atau non medis, semoga saja segera diberikan daripada sebuah solusi nyata, yang dimana dari solusinya nantinya pun akan membuat sebuah hikmah yang akan bisa diambil daripada hikmah itu untuk dijadikan pembelajaran lebih baik menyikapi kedepannya nanti. Dan di kesempatan ini pemirsa, ada sebuah kiriman yang masuk ke saya dari rekan saya, di mana di Pulau Jawa atau mungkin di tanah wilayah Sunda, terkhusus di wilayah Bogor, sedang ramai video di mana ada sebuah rumah yang konon katanya didatangi daripada makhluk hantu kuyang. Dan di dalam video itu sendiri pun tidak terlihat begitu jelas karena di balik pintu, di mana pintu itu kayu, hanya terlihat daripada kaca yang terurai saja daripada rambutnya. Dan di kesempatan ini kita akan coba menguaknya dari sisi gaibnya, apakah ini daripada benar kuyang atau mungkin hanya jin atau dari golongan-golongan apa yang mungkin menakut-nakuti manusia. Dan ada sedikit disclaimer di keadaan video ini, di mana sempat dilaksanakan daripada sesuatu hal untuk membaca-baca daripada sebuah ayat-ayat tertentu, namun dari makhluk ini tidak kunjung pergi atau merasa panasan atau bagaimanapun. Nah, ini sedikit itu tadi sedikit videonya, dan mungkin bisa kita ambil sama-sama hikmahnya dari konten kali ini. Dan mungkin itu saja narasinya pemirsa, mohon izin, mohon doanya, semoga bisa diberikan kelancaran dari awal hingga video kita nanti dan bermanfaat, amin. Dan di kesempatan ini alhamdulillah ditemani mediator jombloan Mas Mehmet, lagi berbunga-bunga Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas. Bagaimana kabarnya? Sehat Mas. Duh. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin keluar masuk gatin pada maaf mediator negatif masuk negatif akhirnya penipu hancur. Sallallahu Muhammad. Menguap semua, semakin menguap, penyusup di kepala semuanya hancur, menguap. Jadi masuk benar-benar asli yang saya maksud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah dijadikan gaib yang bekerja di balik makhluk yang berada di balik pintu yang diputuskan setunjuk ini. Assalamualaikum Muhammad tiranda. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Hyang Nur Cahaya Nirwana, salah satu makhluk gaib yang
terkuat yang bekerja meneror orang yang ada di foto yang saya tunjuk ini di rumah ini. Di salah satu makhluk gaib yang terkuat, yang asli, yang mewujud sebagai hantu kuyang, yang benar-benar asli, ketarik ke tangan saya. Wasiful sallallahu alaihi Wasi total sallallahu alaihi Muhammad. Din kuliahnya apa kamu? Saya mau terbang. Terbang, silakan terbang. Terkunci otomatis. Aduh. Terkunci. Kembali. Kalau kamu jujur otomatis pulih. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya suka terbang. Coba kamu terbang lagi. Nanti kamu kunci lagi. Kembali duduk. Duduk. Kamu kuliahnya apa? Ini tempat apa? Ini. Coba kamu rasakan. Assalamualaikum warahmatullahi Panas. Semuanya berubah. Salam. Sudah. Jangan dikerubungi malaikat seperti ini saya. Kenapa? Saya takut. Kamu takut? Takut. Bukankah yang menakutkan itu kamu? Iya, saya kan menakuti manusia, bukan menakuti malaikat seperti ini. Saya yang takut sama malaikat. Kamu itu. Pasukan saja ini sudah ngumpet semua di dalam jasad ini, pasukan saya. Kamu Sundel bolong ada. Kamu sundel bolong? Bukan. Bukan koyang kamu? Saya bisa menyerupai. Koyang. Ya. Dulunya kamu apa toh? Iblis. Ini juga ada manusia-manusia dulunya ini. Loh, saya jadikan anak buah. Dia dulu arwah gentayangan. Mati mengenaskan. Dari mati kecelakaan. Mati disandet orang. Itu saya tundukkan jadi anak buah saya. Saya kasih keilmuan supaya jadi siluman. Saya buat wujudnya seperti sundel bolong, pocong. Yang kamu sebutkan itu. Nih kepala sambil berlumuran darah. Tidak ada matanya. Jantung. Menyeramkan. Ususnya melilit-lilit. Jangan bohong loh kamu. Ingat kata-kata yang mendusta otomatis kembali kepada tubuhmu hancur. Tidak. Sekarang. Setahu saya sebagai manusia, menurut versi cerita manusia, koyang itu tercipta daripada manusia yang pernah mengamalkan ilmu hitam. Iya. Kamu kan manusia dulunya? Bukan. Terus? Saya golongan iblis. Tugas saya itu menakut-nakuti manusia. Terus? Memang kuyang itu dulu ada manusia. Dia menganut aliran hitam. Seperti dukun. Keilmuannya sangat banyak. Bantu dulu golongan kami. Matinya yang mengenaskan seperti itu. Terus mati-mati jadi kuyang. Ya. Tayangan nakut-nakutin orang. Cuman golongan iblis kan bisa menyerupai kuyang itu. Mudah. Oh, jadi kami yang menyerupai kuyang itu. Iblis itu apapun bisa diserupai. Iya ya. Ingat, kalau kamu berdusta otomatis hancur tubuhmu. Sallallahu alaihi Muhammad. Di sana itu tidak ada kuyang yang asli, hanya menyerupai. Tugas saya itu. Oh, bukan tempat asal usulnya itu. Memang mistis cerita kuyang itu berasal daripada tanah bumi, daripada Borneo atau mungkin disebutnya Kalimantan. Sering beringkap di pohon-pohon. Itu yang asli. Ya. Dari Kalimantan. Kalau di tanah Pulau Jawa itu berarti menyerupai yang saja. Diserupai. Ya. Yang bekerja menyerupai itu iblis. Ya. Iblis itu memang sakti kan? Sakti sekali. Bisa menyerupai daripada roh, malaikat. Bahkan kalau kuyang pun dianggap kecil gitu. Mudah itu. Tidak membutuhkan energi yang sangat besar. Kalau seperti malaikat, orang-orang terdahulu terkenal. Itu kami membutuhkan energi yang sangat besar. Iblisnya ya bukan ecek-ecek seperti saya ini. Oh, terus saya iblis baru tanduk 3. Saya memperlihatkan ini loh tontonan. Ya. Di video ini, ini saya mendapat kiriman. Konon katanya di balik pintunya itu ada kuyang yang datang. Itu kami yang datang. Saya menakut-nakuti manusia. Saya merubah menjadi wujud yang sangat menyeramkan. Dan wujud itu nyata. Bisa dilihat manusia itu.
Kalau manusia itu ketakutannya sangat berlebihan, golongan kami wujudnya semakin nyata. Sundel bolong bisa ini, sini bolong. Terus, Pocong, pocong tidak ada matanya. besok kasih mata ikan mau? Tak usah. Sudah sangat menyeramkan kalau kamu bisa melihat. Kalau enggak dikasih kelereng aja biar enggak menakutkan. Jangan. Terus ini, di video ini itu kan di sebuah rumah didatangi, kamu yang mendatangi dan pasukanmu. Saya itu meneror warga di situ. Apa tujuannya kamu meneror dan kamu berasal dari mana? Katakan jujur. Kalau kamu berdusta otomatis hancur. Saya itu Dari mana asalmu? Saya bukan dari daerah situ. Terus? Saya hanya memperluas wilayah saya serta pasukan-pasukan saya. Nah, apa kamu mengikuti manusia menjadi koda manusia atau gimana? Ceritakan dengan jujur untuk ringkas. Saya salah satunya menjadi kodam orang pintar sebenarnya itu. Terus? Nanti setelah saya bekerja menakut-nakuti warga di situ, saya kayak beserta pasukan-pasukan saya akan bisik-bisiki supaya didatangkan orang, ya Tuhan saya salah satunya. Oh, jadi pada intinya mereka itu kamu menakut-nakuti itu supaya nanti tuanmu itu bisa bekerja, bisa dapat manusia. ini, dapat cuan. Lagi-lagi cuan larinya. Biar tuan saya biar mati mengenaskan nanti. Berarti teror kalau di Jawa itu kan ada yang namanya hantu cekik. Itu lain lagi dengan kuyang kan gitu. Hantu cekik kan dia sulit dideteksi manusia. Kalau ini kan terlihat jelas. Bahkan orang-orang ini sangat ketakutan. Tapi satu hal di dalam narasi tadi itu kan orang-orang sudah membaca ayat-ayat tertentu. Kamu nggak kepanasan, nggak ketakutan. Tidak mempan bagi saya. Kenapa nggak mempan? Meskipun dia berbicara 3 hari 7 malam tidak mempan, saya akan cekikikan terus. Seperti itu bisa. Sundel bolong ini. Kalau ya memang ada yang mengusir, bisa kami mengusir. Dia mengusir saya, bisa pindah, saya dipindahkan. Dengan cara apa? Itu bisa kumat kamit ataupun mengeluarkan pusaka. Tapi itu isinya itu golongan kami. Saya berpindah dulu. Jadi gitu. Ya. Terus berarti kamu pada intinya itu diperintah oleh manusia untuk meneror manusia lain gitu kan? Manusia memerintah kamu kan oknum orang pintar tadi. Kamu menjadi kodamnya, di mana tujuannya nanti supaya warga terteror ketakutan, lalu dari warga itu akan meminta bantuan, mencari solusi. Ada 2 orang tuan saya. Dia ya ilmunya sangat tinggi sebenarnya itu. Hebat berarti. Hebat. Dia itu dari golongan asli hitam atau yang terbungkus putih? Asli. Wilayahnya di Jawa bagian barat. Ya. Sekitaran mana? Gunung sana. Salah. Ya, sekitaran Bogor. Kalau nggak salah mungkin puncaknya. Benar. Ya. Kalau kamu ya saja berdosa otomatis ketahuan. Berapa penapisanmu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihajar. Lempar. Sering dia itu bertapa-tapa di gunung. Itu salah itu. Ya. Dalam rangka apa tuanmu bertapa? Ya untuk menambah power keilmuannya. Terus misalkan manusia itu membuka pintu nggak takut itu gimana? Apakah kamu yang ketakutan atau ya kamu tidak takut terus? Saya justru akan masuk, mengganggu dan membuat gaduh, membuat takut. Nah itu nanti bisa lewat mimpi ataupun saya buat sakit. Udah bisa kamu? Bisa. Dan saat bertemu manusia itu kan biasanya kan kadang kan apa namanya pingsan. Jujur. Ini loh malaikatnya ini loh. Kenapa? Sering memukuli saya. Bagus. Itu organ-organ yang kamu tampilkan itu seperti organ nyata loh itu. Ya. Mudah itu mewujudkan hal seperti itu. Sambil bersimbah darah di kepala ini, bercucuran. Mudah. Lalu apa saja yang kamu dapatkan tatkala kamu mengganggu seperti ini, meneror? Kan orang-orang itu kan hanya ketakutan di dalam rumah. Banyak keuntungan bagi saya. Apa? Salah satunya ya, tuan saya nanti akan jaminan saya. Terus?
Orang yang saya takuti, semakin dia takut, ya dalam jasadnya akan bisa saya mudah saya ambil. Di mana letak keimanan manusia itu? Meskipun dia bocah kumat kamit. Al-Quran yang dia baca, saya tidak mempan sekalipun. Kalau dilihat secara nyata manusia, mungkin kadang manusia nggak percaya kalau ini mungkin situasi di depan ada hantu. Dia saja membaca dengan ketakutan, bukan dengan keimanan. Jadi itulah yang membuat kamu semakin kuat. Ya. Astagfirullahaladzim. Dan ini sebuah pengalaman di media sosial pemirsa dikirimkan kepada kami. Ini fakta di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor. Coba nanti dicek. Itu kuyang versi daripada iblis yang menyerupai kuyang, kan begitu. Kunti-kunti juga ada sebenarnya. Ya untuk menakut-nakuti. Ya sebenarnya dilihat oleh orang-orang ini hingga sampai ketakutan luar biasa ini loh. Itu Ya. mau wujudnya kuyang atau kunti, jujur kamu? Ya kalau kunti-kunti itu kan sering orang melihat. Kadang ada juga yang tidak percaya apa itu putih-putih. Kalau kuyang itu kan wujud yang sangat mengerikan. Dan nyata. Organ-organ tubuh kelihatan semuanya. Darah bercucuran di mana-mana. Pasti kan melihat. Langsung takut. Apa itu? Oh, apa itu? Manusia hidup kembali tapi tidak seperti utuh. Apalagi bisa berterbangan di sana sini. Di atas genteng, di atas pohon. Dan saya mendapat fakta konon katanya kalau di tempat muasalnya kuyang itu kan sering mencari daripada janin. Iya. Kamu itu kok tahu? Tahu lah. Saya menipu ya juga saya harus mengetahui seluk-beluk dari kuyang itu. Cari janin-janin di dalam kandungan manusia. Ya itu sebenarnya tumbal itu. Tumbal dari dukun ilmu hitam. Ya supaya menambah power keilmuan. Karena dari janin-janin itu kan. Ya golongan kami ya sebenarnya untuk tumbal. Cuman kami mengelabui dukun itu untuk menyempurnakan keilmuannya. Jadi pada intinya di situ. Ya. Dan apa itu sebenarnya sebuah fakta kan, bukan mitos pemirsa. Dan gini yang menjadi pertanyaan saya selanjutnya, untuk kuyang ini sendiri konon katanya kan bisa ditaklukkan dengan ranting-rantingan, bahkan kalau bahasa Jawa itu ada biting itu sapu lidi. Apakah golongan kuyang itu takut benar atau tipuan? Itu hanya karangan yang dibuat manusia saja sebenarnya. Ya kalau ada orang pintar yang mendoakan, ya seperti benda yang kamu sebutkan itu, ya bisa-bisa saja sebenarnya itu. Bisa-bisa saja. Cuman golongan kami ya banyak berhasilnya. Nah, terus kenapa yang kamu tuju rumah ini? Padahal rumah ini kan mungkin rumah yang baik-baik saja. Atau mungkin orangnya sering ibadah dan lain sebagainya, kok kamu takut-takuti ya mereka takut seperti itu? Adakah mungkin hal yang janggal? Ya. Kenapa? Di situ itu banyak golongan-golongan jin-jin dari arwah-arwah gentayangan. Sering berkumpul di situ. Berdatangan, entah itu di jalan yang dekatnya maupun ya itu dulu tempat di situ ya banyak terjadi pembantaian di sekitar situ. Dan mereka kalau datang ke tempat ini kenapa? Adakah sesuatu yang mengundang atau hal apa? Ada kerajaan gaibnya. Sebelah kiri rumah itu. Mengusik terus. Benar. Kalau kamu berdosa hancur. Saya sudah diancam malaikat dengan 2 pedang ini. Lalu yang membuat kamu takut biasanya dengan karakter orang yang bagaimana? Sebenarnya ya orang yang biasa-biasa saja. Terus? Ya udah itu saja. Saya tidak mau menyebutkan yang lainnya. Jujur katakan. Dia yang selalu ingat keimanannya itu ingat terus dalam hati bukan di lisan. Itu yang sebenarnya kamu takuti. Ya. Kalau orang yang pakai jamin-jamin atau yang punya ilmu kamu belum tentu takut. Tapi juga bisa kamu lari dulu bisa. Saya takut hanya mengelabui dia. Sebenarnya dia budak saya. Kalau di dunia ini
iblis-iblis itu ya menjadi budak dari golongan manusia itu hanya berkamuflase. Kalau manusia itu meninggal dalam kami, dialah budak yang sebenarnya itu. Berarti kalau boleh saya simpulkan dari kejadian ini sendiri itu kuyang asli tipuan iblis. Ya menyerupai. Iblis yang menyerupai kuyang hampir serupa gitu. Nah, pocong, sundel bolong maupun kunti itu ya belum banyak ditakuti. Kuyang itu kan menyeramkan. Coba kamu nakuti di sini. Ya, saya mau terbang tadi, malah kamu ikat, ngajar kamu. Emang bisa terbang pakai jasad teman saya. Kalau saya bawa jasad ini ya keberatan. Berat ini. Kenapa berat? Tidak tahu. Apa yang buat berat? Ada lato-latonya. Oh, berat ini. Kamu nggak bisa disempurnakan. Sempurnakan seperti apa? Diislamkan. Kamu iblis ya? Bukan jatah saya. Oke. Iblis itu ya sudah sempurna, tidak usah disempurnakan. Iya ya, saya lupa saya. Lalu, tatkala orang takut, harusnya itu orang atau manusia itu harus bersandar kemana? Ke Allah itu kan sudah sampai membaca ayat-ayat, membaca mungkin mantra-mantra lah, tapi ya nggak bisa membuat makhluk-makhluk itu pergi begitu saja ya. Ya jawabannya di sini loh, di sini di hati. Keimanan itu kan diuji. Dia sebenarnya takut pada Allah atau takut pada golongan kami. Jadi itu. Ya. Dan apa yang keluar dari lisannya itu belum tentu membuat makhluk gaib takut. Ya. Itu pemirsa. Jadi nanti nggak usah banyak membaca-baca hal-hal yang dimana itu digunakan untuk menakut-nakuti makhluk gaib. Justru mungkin malah sebaliknya. Ini manusianya juga dulu. Ibadahnya itu belajarnya gimana, benar apa tidak. Sholatnya gimana, benar apa tidak. Doanya gimana, benar apa tidak. Jadi hal itu juga berpengaruh. Ya sangat berpengaruh sekali. Dia iman, tapi ibadah tidak jalankan. Ya apa saja itu tidak ada buktinya. Manusia itu keimanannya itu gimana? Tanya itu bagi golongan kami. Terus solusinya kalau di rumah manusia ada kuyang, itu diapakan kuyangnya? Kalau saya mungkin tak ambil sate aja itu sekalian. Saya bisa menghilang dengan kami kok. Hilang nanti ya diikat lagi, ditarik. Saya minta bantuan golongan iblis. Ya udah sekalian iblis ya. Ruwet sama kamu. Ruwet gimana? Emang saya manusia ruwet? Saya mau menghindar tidak bisa. Biasanya saya mudah-mudah saja. Bahkan saya tidak perlu lapor kepada golongan yang lebih tinggi. Nah kan saya manusia yang biasa, tapi kan pelonto. Beda kamu. Bedanya gimana tuh? Beda daripada manusia biasa. Saya juga sama-sama makan nasi, minum air putih, mungkin kopi kan gitu. Ya mungkin ya daripada keimananmu itu. Bohong kamu. Benar, nyatanya saya tidak. Pengen kamu coba kembali nanti. Wallah. Kamu kan memaksa saya jujur. Kenapa saya botak seperti ini? Kamu. Biarkan. Aduh. Saya mendapatkan sedikit makanan itu. Kembalikan apa yang kamu ambil. Sallallahu Muhammad. Ya. Cek saja tidak bisa. Iya, biarkan. Terus, kalau saya menggoda kamu itu tidak usah. Tidak usah kasar-kasar, halus-halus saja seperti itu tadi. Itu caramu ya? Kamu kan saya takuti tidak takut. Enggak takut saya. Ya. Supaya besok muncul ya? Tidak takut, saya itu bisa membaca raut wajah, pikiran, hati manusia. Teman-teman saya juga gak takut, malah mungkin demitnya sering ditakut-takutin teman saya. Iya, makanya itu saya pakai cara yang halus-halus saja. Jadi tipuan iblis itu antara yang mudah, yang sulit, ataupun yang lembut itu semua bisa. Yang menyesuaikan manusianya. Oke. Terus kamu kan belum menyampaikan solusi apa sih kalau manusia awam itu didatangi kuyang supaya kuyang itu pergi dari rumahnya atau dari hadapannya? Solusinya ya nggak usah takut. Tapi rasa takut kan nggak bisa dibohongi. Memang. Atau harus menyediakan daun bidara. Daun kelor. Daun kelor juga. Bambu kuning.
Kamu ini konyol sekali. Ditanam saja di dalam rumah maupun di depan rumah, pinggir rumah. Dan Anti nanti santet sama, itu. sama halnya kan membawa jimat kalau begitu. Ya itu kan bangun rumah bagi keluarga kami. Astagfirullah. Saya yang membentengi siluman, jin, iblis bersarang dalam rumah itu. Jadi solusinya kembali kepada iman manusianya melawan rasa takut tadi. Ya. Oke, kadang-kadang manusia kalau melihat makhluk gaib atau hantu Takut pasti. takut, lalu dia lemes sih. Kalau setelah itu kalau kadang-kadang juga pingsan, itu apa yang kamu sedot, yang kamu ambil? Mudah. Ya pasti ada yang hilang. Apa? Ya entah itu sukma, saripati, maupun ruhnya itu. Sukma, saripati, dan rohnya. Ya. Astagfirullah. Kalau udah itu nanti mungkin sampai kehilangan kesadarannya itu lama. Itu pun ya pengaruh kamu tadi. Ya solusinya ya tidak usah takut. Meskipun orang berbicara di sana angker, di sini angker, ya tidak usah dipercaya kalau belum membuktikan. Tuh. Oke. Kamu mau kemana sekarang? Saya mau berpindah lagi. Kemana? Saya akan merubah menjadi pocong. Pocong yang sangat menyeramkan. Ya udah jadi pocong otomatis Pocong. jadi pocong. Saya mau dengan jenis sang yang Jangan. Saya nyaman jadi iblis. Assalamualaikum. Pocong terkunci dengan kain. Ngajar kamu. Tidak menyeramkan pocong seperti ini. Saya mau dengan jenis kain dilepaskan. Jadi iblis saja. Terlepas itu. Assalamualaikum. Tuh. Saya mau dengan jenis sang yang perintah ini untuk kamu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung perintah. Aduh. Biarkan Tuhan saya hidup dulu. Ambil. Kekuatan yang pernah kamu berikan ambil. Apapun yang kamu berikan ambil. Tidak mau. Kamu kembali. Tidak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bantu dikunci roh. Ilmu yang dia miliki dari dukun yang menjadi tuan gaib ini semua. Kamu tidak takut disantet tuan saya kamu? Kamu nyandet tuanmu. Ya itu kan. Ya, kalau dia udah. punya foto kamu, tusuk-tusuk sama keris nanti kamu. Apa yang dia ingin lakukan nanti otomatis kembali menusuk wajahnya sendiri berlipat-lipat. Saya mohon kembali. Pelapis pelindungnya hancur semua. Sallallahu alaihi Muhammad. Dasar manusia ruwet. Manusia ruwet. Kamu ruwet. Nggak tahu saya. Bosan saya ada di sini. Balikan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dengan aktif malaikatnya bantu. 900 hikmah dari Tuhan gaib ini. Perbuatan yang kamu lakukan itu kembali kepada keluargamu. Keluarga menjadi ketakutan luar biasa berlipat-lipat. Sallallahu alaihi Muhammad. Tumbal-tumbal sudah kamu dapatkan untuk mas terlepas semua. Aduh. Jasadmu hancur dengan jurus lepas jantung. Aduh. Harta yang kamu dapatkan juga menjadi penyakit dalam sudut nyata. Jangan kamu tembus. Ampun. Iblis ini hanya tinggal mengambil upahmu. Melihat itu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Sopo to lele? Sopo kowe?
Saya manusia. Aku ora kenal kue. Udah. Terus tadi yang bangga. Ya Allah. Lemas aku. Mau terbang nggak? Lemes aku. Mau terbang? Aku buat antemi rono rene. Siapa yang ngantemi kamu? Pede kamu. Udah ya. Ada pesan-pesan nggak untuk menakut-nakuti wilayah mana lagi? Datang ke sini besok. Tak usah. Saya kapok datang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asli. Yang panas banget. Lelas dari kita. Aduh. Terikat semua dan efek terikat semua total. Dilempar di tempat. Siap mas? Siap. Cemet. Alhamdulillah pemirsa, begitulah sedikit mengenai daripada dialog mengenai dari hebohnya fenomena kuyang di wilayah Cilengsi, Kabupaten Bogor yang mendatangi sebuah rumah. Dan dari kisah ini bisa diambil hikmahnya bahwasanya iblis itu bisa menyerupai apa saja dan bisa menipu manusia siapa saja untuk menjerumuskan kita sebagai manusia ke dalam tipu daya mereka, jalur mereka tanpa adanya iman yang akan kita bawa kelak. Dan sebagai pribadi manusia perlunya menyikapi apapun itu dengan bijaksana dan lebih-lebih memperbaiki dirinya dalam rangka taat pada Allah. Semoga saja Allah akan memberikan keselamatan dan juga kenyamanan bagi kita saat kita dimanapun posisinya. Dan semoga saja dijauhkan daripada rasa ketakutan itu. Karena apa? Tatkala kita sebagai manusia takut dengan hal-hal makhluknya Allah, bukan takut ke Allahnya, maka nantinya pun mulai perlahan-lahan akan tergerus iman kita. Semoga saja dari konten ini bisa diambil hikmahnya. Jika mengalami teror-teror di rumahnya, langkahnya satu, perkuat diri, perkuat iman di hati, lawan rasa takut. Dan jika pemirsa sudah punya produk asma seperti air zam-zam asma, tasbih asma, silahkan dipakai dengan ketentuan yang sudah diajarkan kepada para pemirsa. Semoga nanti bermanfaat, dan jika nanti pun memerlukan daripada bantuan, silahkan disampaikan sesuai apa yang dikeluhkan. Itu yang kami sampaikan kurang lebihnya. Dan dari konten kali ini mungkin dianggap hal yang tidak wajar, ya memang itu kenyataannya. Dan juga dari konten ini pula, jika banyak sekali kekurangan, kesalahan, tutur kata, bahasa, ataupun tingkah laku kami yang kurang berkenan dan kurang sopan, kami sebagai pribadi manusia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada sebuah kebaikan dan kebenaran, itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya tetap dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian dari kami, semoga bermanfaat untuk semuanya dalam menjalani kehidupannya masing-masing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.